Untuk yang pertama, yaitu unit ini produk siap. Siapnya siap Cina, karena ada dua ya. Untuk siap itu keluaran dari, ada tiga sekarang. Lokal Indonesia, ada siap Cina, juga ada siap Thailand. Nah, jadi tentunya setiap produk ataupun setiap negara pembuat punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu kembali lagi tergantung sesuai budget ataupun selera untuk konsumen dimanapun Anda berada. Nah, untuk produk Sharp ini, produk Sharp ini yaitu tipenya, Sharp-nya ini tipenya tipe AH A5 UC. Ya, sekali lagi saya ulangin, tipenya AH A5 UCY. Daya kerja dari unit ini, unit indoor dan outdoor keseluruhan, itu di 350 watt atau kurang lebih ampernya itu 1,5 ya. 1,4 ataupun 1,5. Jadi range kerjanya itu di 1,4, 1,5 atau 1,6, dan yang jelas di bawah 2. Tertera dari nameplate unit ini tertera di 350 watt. Nah, untuk jenis freon yang digunakan atau refrigerant, freon pada umumnya sudah menggunakan tipe freon R32 ya. Pada tahun 2002 ini semakin ke depan, semakin berkembangnya freon terus mendominasi R32 untuk di kalangan unit AC. Terus untuk unit indoor ini untuk sebagai pelapis anti karat ataupun menghambat adanya tingkat korosi karat, ini sudah bluefin ya teman-teman ataupun para pengguna AC. Di sini udah bluefin dan tembaga ya, dan tembaga bluefin untuk indoornya. Dan outdoornya ini outdoornya nanti saya kasih keterangan spesifikasinya. Nah, nanti saya liput ataupun saya kasih lihat sudut-sudut unitnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk outdoornya masih sudah tembaga dan stainless, warnanya silver ya, silver chrome. Seperti itu. Dan untuk ukuran pipanya, AC ini masih menggunakan ukuran pipa high pressnya di 1/4 dan low pressnya di 3/8 ya, 1/4 dan 3/8 ukuran pipa. Dan sedikit rekomendasi ataupun masukan untuk para installer, teknisi dimanapun Anda berada, ataupun konsumen, sedikit memberitahu untuk AC jenis Freon R32 ini usahakan menggunakan pipa dengan ketebalan minimal 0,6. Kenapa 0,6? Karena dari eranya R22 dan beralih ke R32 ataupun R410 itu ada selisih hampir 2 kali lipat. Dimana dulu R22 itu menggunakan tekanan di 70 sampai 100 PSI untuk daya kerja, bukan daya kerja, maksudnya untuk range tekanan PSI freonnya. Nah, sementara untuk di R32 dan 410 ini range kerja tekanan freonnya itu bekerja di 160 sampai 200 PSI. Artinya ada kenaikan 2 kali lipat. Makanya untuk pipa di-upgrade kalau bisa dia lebih bagus di atas 0,6. Itu sekarang ada beberapa produk sudah mengeluarkan ya. Nah, selanjutnya untuk tegangan kerja stabil unit ini dari produk tertera itu bekerja di tegangan yaitu 220 volt. Nah, adapun mungkin ada beberapa lokasi itu di bawah 220 volt sebenarnya masih ngangkat. Cuman dari unit produksi dari Sharp sendiri ini menyarankan bekerja maksimalnya, bekerja dengan normal itu di 220 volt. Seperti itu. Kalau di bawah 220 tentunya kompresor ini bekerjanya sedikit gangguan dan nanti gagal start itu yang terjadi ya untuk para pecinta pengguna AC ataupun teman-teman teknisi dimanapun berada. Nah, mohon maaf sedikit bindeng karena sedang flu.
Untuk frekuensi untuk listrikan ini bekerja di 50 Hz. Mungkin kalau bekerja di 60 ataupun 70 ya mohon maaf, mungkin kompresor bisa kebakar ya teman-teman ya. Makanya untuk tegangan hertz dari frekuensinya itu juga harus diperhitungkan. Jadi memiliki AC tidak serta-merta begitu dipasang langsung dingin, cuman harus dipertimbangkan dayanya, kualitas tegangan voltasenya, dan frekuensi hertznya. Jadi dari unit ini menyarankan menggunakan di frekuensi 50 Hz. Nah, untuk yang berikutnya level kebisingan. Level kebisingan ini di data dari unit ini di 47 dB atau desibel ya. Umumnya itu kalau teman-teman pecinta sound system itu paham ya, dB artinya apa. Nah, unit ini tingkat kebisingannya sangat kecil yaitu hanya di 47 dB. Nah, untuk yang berikutnya produk Sharp ini Sharp Cina importir. Ini produk asli dari Cina, jadi importir masuk ke Indonesia itu dari pengolahan melalui Sharp Indonesia, yaitu berlokasi di Teluk Jambe, Karawang ya teman-teman. Di sana bagian importir, pendistribusian barang masuk dari luar negeri ke Indonesia, pengelolaannya, pembagiannya untuk pemerataan, dibagi dipecah gudangnya itu ngambilnya di sana yang tadi saya sebutkan di Teluk Jambe, Karawang. Untuk yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, ya untuk unit ini apa aja sih yang didapat saat pembelian unit AC ya? Unit AC ada dua. Apakah Bapak Ibu ataupun teman-teman rekan teknisi ini yang bagi yang belum paham aja ya, yang sudah paham ya terima kasih banyak. Ini hanya sedikit mengedukasi dan memberi sedikit keterangan informasi. Jadi setiap pembelian AC itu ada dua, yang umum ya di pasaran. Beli unit only atau beli unit plus pemasangan terima beres. Tentunya terima beres ada beberapa ketentuan syarat yang berlaku. Contohnya panjang pipa, berapa yang dikeluarkan dari toko, dan apa aja nih aksesoris yang didapat saat membeli paket berikut pasang seperti itu. Jadi tentunya itu kebijakan setiap toko memiliki peraturan masing-masing, jadi tidak bisa sama. Mungkin contohnya ada beberapa toko memberi kebijakan menggunakan pipa merek ini, ketebalan sekian, panjang pipa sekian. Nah, itu jadi beberapa perbedaan antara toko. Tentunya perbedaan itu tidak begitu banyak ya. Ya pasti ada perbedaan, intinya seperti itu. Untuk yang berikutnya, tadi yang pertama berikut paket. Nah, kalau yang kedua itu pembelian unit only. Unit only artinya apa? Ya berarti ya dapatnya indoor, outdoor, dapatnya yaitu setelah unit indoor dan outdoor dapat bracket indoor udah pasti dapat, cuman bracket outdoor nggak dapat ya teman-teman ya. Sorry. Terus dapat remote sebagai untuk pengoperasian perintah kerja dari kita sebagai pemakai untuk ke unit indoornya menggunakan remote. Udah dapat remote. Setelah remote, apa aja yang didapat saat pembelian AC unit only ataupun paket? Nah, ini saya jelaskan yang unit only-nya dulu. Saya pertegas ya, artinya unit only-nya ini biar, sorry saya cek. Iya, aman. Unit ini yang didapat yaitu setelah tadi remote, ini dapat baterai. Sebenarnya kalau ini menurut saya baterainya biasa aja ya. Baterainya yang biasa lah. Nanti kalau pengen awet cari produk baterai yang lebih bagus lagi dari segi merek dan kualitasnya. Ini bawaan aja. Yang kedua ataupun yang berikutnya, yang setelah remote baterai, yang ketiga dapat baut. Setelah itu dapat freezer. Ini fungsinya untuk memasang mounting plat indoor untuk ke dinding. Nah, beberapa teknisi yang cara pengaplikasiannya bisa langsung dipaku, bisa dipakein di bor, dipakein freezer baut ini ya. Nah, untuk yang berikutnya di dalam perangkat unit indoor itu dapat ini. Ini namanya, teman-teman teknisi udah tahu ya.
Ini namanya Nepal. Nepal sesuai tadi yang saya sebutkan, tipenya 1/4 dan 3/8. Ini dapat satu set. Ini untuk di indoor. Untuk di outdoornya, Nepalnya ada di unit outdoor. Jadi untuk paket di plastik di dalam unit indoor itu dapatnya tadi, saya ulangin, remote, baterai, ada baut untuk pengunci mounting plat, ada Nepal satu set 1/4 dan 3/8, ada kartu garansi. Tentunya ini kartu garansi dari Sharp, dan manual book ataupun buku petunjuk manual bagaimana cara pengoperasian AC ini dengan benar, spesifikasi, serta tipe unit ini ada di manual book ini. Nah, kembali juga untuk menekankan untuk para konsumen pengguna AC, kartu garansi itu berlaku apabila konsumen memiliki kwitansi pembelian secara sah di toko, ya, ataupun di toko online ataupun toko fisik. Itu ada kwitansi struk pembelian. Jadi di situ nanti bisa terdeteksi tanggal berapa pembelian, dan dari mulai terhitung itu nanti garansi diberlakukan. Nah, informasi juga untuk Sharp ini garansinya kompresor di 10 tahun, ya. Garansi kompresor 10 tahun dan 1 tahun untuk spare part kecil. Apa aja sih spare part kecil? Contohnya di sini yang bisa gerakin swing ini menggunakan motor swing, ataupun di sini ada termistor dan sebagainya. Artinya garansi 1 tahun itu kecuali kompresor. Nah, untuk kompresornya itu tadi sudah sampaikan, kompresornya Sharp luar biasa lama. Ada yang lebih lama lagi, nanti saya review produk yang lain. Nah, untuk Sharp ini saya tegaskan kompresornya dapat garansi 15 tahun. Tapi ada ketentuan yang berlaku, teman-teman. Untuk konsumen juga. Jadi AC itu dalam pemasangannya wajib dan harus divakum. Kenapa wajib? Nah, kalau ini menurut saya pribadi ataupun kami media service, AC itu akan bekerja secara maksimal apabila di dalam unit indoor, di unit outdoor, dan di pemipaan tidak ada kandungan udara yang terperangkap di dalam sistem. Jadi vakum itu sangat penting dan sangat vital. Jadi tidak bisa diabaikan. Boleh ada beberapa teknisi menyampaikan, digejos pakai freon. Nah, itu bisa, tapi monggo terserah. Tapi saat nanti dicek dengan ada namanya, kalau saya menyebut itu analyzer gate, itu ada. Jadi menggunakan alat itu bisa terdeteksi. Jadi tingkat kehampaan udara dari produk AC yang dipasang, apakah divakum dengan baik dan benar, apakah ada kebocoran unit indoor di outdoor, ataupun ada kesalahan di pemasangan sehingga ada celah udara masuk, itu nanti bisa terdeteksi. Dan itu nanti dari Sharp juga bisa menilai apakah ini masuk dalam kategori dilayanin untuk garansi. Ya, jadi begini, saya juga menyampaikan, jadi jangan begitu rusak langsung garansi. Juga diingat, apakah kita sebagai pengguna melakukan ataupun merawat barang ini dengan baik dan benar. Nah, artinya di sini kita sebagai pengguna juga jangan egois. Nah, kenapa? Karena kalau kita contohnya teknisi AC memasang AC dengan cara yang asal-asalan, itu akan merusak dari kinerja AC. Yang dirugikan pertama konsumen, yang kedua produsen. Saat tidak divakum, gejala pertama ataupun secara signifikan, ampernya pasti otomatis akan ada selisih antara yang divakum dan tidak. Yang kedua, tingkat pendinginannya itu pasti beda, temperatur yang tercapai pasti beda. Yang ketiga, usia kompresor bisa saya pastikan tidak akan lama. Nah, jadi antara tadi divakum dan tidak, saat ampere naik itu mempengaruhi daya watt kerja dari unit ini. Tetap kembali lagi yang dirugikan yang pertama yaitu konsumen secara langsung. Kenapa? Begitu ada kandungan udara terperangkap, kompresor ini kerjanya seperti maksa ya teman-teman ya. Seperti maksa, jadi kompresor ini kerjanya sedikit ada hambatan. Jadi begitu ampere naik, otomatis beban listrik naik. Nah, kenapa?
Saya bicara demikian, saya ingin konsumen dimanapun berada sebagai konsumen yang terhormat punya hak untuk mendapatkan kualitas barang ataupun produk yang dibeli secara kualitas terbaik. Berikut juga dari produsen tidak dirugikan, produsen juga ingin memberikan layanan purna jual ataupun layanan produk barang yang dijual sampai ke tangan konsumen dapat dinikmati secara baik dengan kepuasan tersendiri di mata konsumen masing-masing. Nah, jadi di sini saya sedikit menghimbau untuk teman-teman para teknisi, mari kita bekerja sedikit lelah, maksudnya lebih lelah dari biasanya, lebih capek dari biasanya, cuman kita lebih mengupgrade ilmu terbaru, bekerja lebih jujur, bekerja lebih baik untuk memberikan layanan ke konsumen secara maksimal. Itu tentunya ya. Jadi kita jangan, sangat disayangkan kalau bicara teknisi tapi kerjanya masih seperti tukang AC. Nah, kenapa? Kalau tukang AC itu begini, bisa ngisi freon bawa obeng ngakunya teknisi, padahal mohon maaf itu tukang. Kalau teknisi itu bekerja secara baik, menggunakan prosedur, SOP-nya diterapin, kerjanya tidak sembarangan, jadi konsumen tidak dirugikan dan produsen juga diuntungkan ya. Dan kita juga tentunya sebagai installer dan sebagai teknisi lapangan akan kebagian rezeki tentunya yang sudah Tuhan siapkan untuk kita masing-masing. Oke, nah itu tadi beberapa keterangan penjelasan dari saya. Ini nanti akan saya liput beberapa sudut unitnya. Nah, saksikan video kami di tayangan yang akan datang, tayangan-tayangan berikutnya, tentunya tentang dunia AC di media servis AC Tangerang ya. Oke. Nah, ini untuk penampakan unit indoornya. Nah, secara real, jelas. Mudah-mudahan hasil tayangan yang saya sajikan, baik video ataupun audio, dapat Anda nikmatin dan tidak mengganggu. Nah, seperti inilah penampakan dari unit indoornya. Ini ya yang saya sebut, warnanya biru, blue in. Ini ada filter. Filter ini untuk penyaring, ya filter itu ya penyaring debu ya. Nah, ini filternya. Di sini ada soket terminal untuk kontrol ke outdoor. Di sini ada penutupnya. Ini sangat rapi, siap. Nah, cuman di sini kalau menurut saya ada kekurangan. Kekurangannya di sini, ini bisa celah, ada celah ataupun serangga kecil. Contohnya kecoa, dan itu sangat berbahaya untuk elektrik. Karena di sini tempatnya modul elektrik, otak secara elektrikalnya di sini. Otak komputernya AC ada di sini. Jadi begitu kemasukan serangga, begitu masuk takutnya kena tegangan 220 dalam, dia konslet karena ngadu seperti itu ya. Ini dari sisi samping. Sebelah samping kiri ini sisi samping kanan kalau dari hadapan saya. Nah, ini swingnya masih standar, naik dan turun. Untuk ke kanan dan ke kirinya masih manual. Ini ya. Jadi bisa dibagi ke kanan dan ke kirinya, ini masih menggunakan secara manual. Di dalamnya ada motor fan indoor, warnanya biru. Nah, untuk siap tipe OCY ini maaf saya tutup. Ini ada di sini ada digital temperatur. Nah, kurang lebih kotak segini. Di sini menunjukkan temperatur unit. Contohnya di 16, 17 dan seterusnya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini unit indoornya. Nah, oke. Ini bagian atas, bagian sisi atas. Dan saya angkat bagian belakang biar kelihatan. Nah, ini mounting plat ya, mounting plat untuk bagian belakang unit indoor Sharp AH-A5 UCY. Seperti ini penampakannya, penampilannya seperti ini ya. Ini saya suka, jadi simple, kecil, imut, elegan. Nah,
Untuk servisnya, perawatan, buka tutup covernya ini sangat mudah ya, standar. Nah, setelah dari unit indoor, kita bergeser ke unit outdoor. Nah, ini unit outdoornya yang tadi saya sebutkan, ini bodinya seng ya, plat seng, siap seng, sampingnya juga sama seng. Nah, ini stainless putih untuk kondensornya. Nah, dan ini kalau saya balik biar sedikit terang jelas. Nah, ini nah, ini unit outdoornya, kondensornya yaitu warna silver. Di sini ada level 1/4 dan 3/8. Di sini saya suka sama Sharp ini karena di sini penutup terminal line kontrol perintah kerja ke outdoor untuk kabelnya ini tertutup. Nah, sampai nepelnya pun di sini tertutup. Nah, ini saya sangat suka nih desainnya seperti ini. Saya selaku teknisi installer sangat suka seperti ini karena lebih aman. Kena hujan itu aman ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di sini ada 350 watt. Ngeblur ya. 350 watt. Siap AU A5UC. AU A5UC. AU A5UC. Nah, kalau di unit indoornya ini AH A5UC. Nah, tapi kalau di outdoornya AU A5UC. AU A. Aha. Jadi freonnya digunakan ini, teman-teman ya. Freonnya menggunakan jenis R32 gelap ya. Nah, ini freonnya. Nah, jelas ya. R32. Nah, jadi ini unit indoor dan unit outdoornya. Setelah ini akan saya pasang. Nah, nanti berapa hasil temperatur yang tercapai, derajatnya dan ruangannya luas kali berapa, nanti saya sampaikan. Oke teman-teman, saksikan video kami, no skip ya, tolong bantu, jangan lupa like, comment, subscribe-nya teman-teman ya. Jadi ini siapkan install produk Sharp-nya. Ini luas ruangannya 3 kali 2,5, tinggi plafon 325. Nah, ini rencana posisi mounting plat indoornya di sini ya. Ini untuk ruangan kamar. Jadi posisi outdoornya nanti di sini ya teman-teman ya. Outdoornya di sini nanti. Posisi outdoor. Instalasi pipa luar. Drainasenya langsung turun ke bawah. Ini udah saya mal. Kalau saya pasang mounting outdoor, baru untuk pipa sebagai penyangga kalau kita ngemal pipa udah saya mal. Ini kehabisan aktif ini, maaf ya, jadi kurang rapi. Ini saya gulung di belakang untuk perangkap setidaknya menghambat oli untuk naik ke outdoor dan untuk sirkulasi proses perubahan freon dari cair ke gas dan sebaliknya. Ini saya menggunakan 1/4 3/8 produk dari inverter. Nah, ya, pipanya pakai pipa inverter. Tinggal naik outdoor. Yuk, disimak terus.
Ini salah satu proses yang tak luput dalam instalasi unit AC. Nah, ini udah saya kencangkan, masuk ke, saya pakai manifold single ya. Nah, di sini saya pakai gantep. Nah, ini posisinya sudah, kalau ke kanan posisinya berarti di sini main. Nah, pentilnya ketusuk, berarti sini udah kebuka. Ininya saya buka. Oke, lanjut saya nyalakan. Oke. Ini saya lakukan kurang lebih 20 sampai 30 menit. Ini grounding saya pasang grounding. Ini sengaja saya bikin lekukan, jadi kalau tang ampere ngecek ini lebih mudah, jadi tidak ganggu klem ini. Jadi mau ambil ambil M1 atau 2 nya lebih mudah. Ini belum saya buka untuk kerannya, ini masih posisi tertutup karena di dalam ini kalau unit baru masih tersimpan freon bawaan dari unit. Nah, jadi ini saya vakum pipa sepanjang jalur instalasi dengan unit indoornya, itu yang saya vakum. Nah, ini proses pemvakuman ini harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan teliti, hati-hati, dan hasil yang bersih untuk hasil performa AC yang maksimal. Oke, saya mau lanjut instalasi untuk titik powernya. Jadi ini saya mau naik. Dadakan bikin manhole karena manhole-nya nggak ada. Ini naik mau install untuk titik power. Jadi seperti ini situasi di atap plafon. Saya ambilkan tuh titik yang saya kasih senter terang itu. Nah, itu langsung NCB ke bawah, jadi jalur untuk AC khusus, tidak tergabung dengan perangkat elektronik lainnya. Ini kabelnya saya sambung, sebenarnya bawa kabel itu, saya bawa kabel. Dan ini sayang ada potongan cukup. Ini api ya, jangan sesekali dijilat, bahaya. Api. Oke ya, beginilah suasana di atas plafon instalasi tarik powernya. Untuk bikin manhole biasanya saya tarik lurus, misalkan 45, sini 45, dan semua keliling 45. Untuk motongnya saya bikin sudut miring, jadi begini teman-teman ya, miring sama, jadi bentuknya kerucut di tengah. Nah, itu pun sama. Jadi dengan proses ini ini tinggal ditaruh aja, taruh lagi, nanti langsung rapi. Jadi yang sifatnya kita nggak bisa nambal, langsung ngetrap tuh kan, jadi nggak kelihatan, maksudnya langsung tertutup, tinggal dipoles. Ini jadi nggak langsung jatuh. Coba. Oke, jadi itu rahasia saya. Dan ini sudah start kompresornya. Sekarang ini ampernya 1,4 kali 220, yaitu 308 ya. Jadi nggak nyampe 350 watt, sementara di nameplate ini tertera 350. Ini hanya mengonsumsi daya di 308, taruhlah di 310 watt, jadi di bawah, nggak nyampe 350. Nah, tekanan freonnya ini saya kasih di 185 ya, 185 R32.
ampernya 1,4. Oke, listriknya sangat irit, nggak nyampe 3,5. Dan drainasenya sudah sub setengah PK UCY. Ini kondisi indoornya. Nah, ini saya pasang steker yang ada fuse-nya, jadi lebih aman apabila ada tegangan naik voltase. Nah, dia fuse-nya ataupun ada trouble di kompresor, naik ampere yang begitu tinggi. Nah, jadi pengaman. Kalaupun mau mudik pulang kampung dicabut colokannya aman ya. Inilah penampakannya UCY, ada display temperatur. Nah, itu di 16 itu karena permintaan di remote 16. Nah, sementara temperatur ini tercapai di 20,3 derajat. Waduh, dingin. Jadi seperti ini ada data, ada fakta, bukan bicara tapi nggak sesuai fakta. Ya. 20 derajat. Foto tuan rumahnya, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.